Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Himatul Muna dengan NIM 212200300, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan review materi Ekonomi Islam sebagai sebuah social science. Review ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Al-Hakamal SII MA. Yang pertama, ada pengertian ilmu ekonomi Islam. Nah, ilmu ekonomi Islam ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut SM Hasanuzzaman. Nah, menurut SM Hasanuzzaman ini, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya untuk memberikan kepuasan atau satisfaction lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap sang Khalik dan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pengertian ilmu ekonomi Islam menurut Khursyid Ahmad. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Yang terakhir ada menurut M. Amanan. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Nah, dari ketiga pendapat para ahli tersebut itu dapat mewakili definisi ekonomi Islam yang sudah ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Islam, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua ada epistemologi ekonomi Islam. Nah, epistemologi ini merupakan bagian dari teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu. Pemikiran tentang ekonomi Islam bermula dari respons para cendekiawan muslim terhadap tantangan dan permasalahan ekonomi pada masa mereka. Nah, pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dilandaskan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dilanjutkan dengan proses ijtihad dari pengalaman empiris atau realitas sosial yang terjadi. Nah, kemudian didasarkan kepada 4 aksioma. Teori ekonomi Islam itu didasarkan kepada 4 aksioma. Yang pertama ada equilibrium atau keseimbangan, yang kedua ada free will atau kebebasan berkehendak, yang ketiga atau unity atau kesatuan, dan yang terakhir ada responsibility atau pertanggungjawaban. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Nah, nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nah, nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Prinsip dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal. Yang pertama ada tauhid atau keimanan, adalah atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau kepemerintahan, dan terakhir ada ma'at atau hasil. Kemudian ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Nah, secara epistemologis ekonomi Islam itu dibagi menjadi 2 disiplin ilmu. Yang pertama ada ekonomi Islam normatif. Nah, ilmu ekonomi Islam normatif ini ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang fokusannya itu hanya pada urusan harta benda atau almal. Cakupannya itu ada 3, yaitu kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Kemudian yaitu ada ekonomi Islam positif. Nah, ekonomi Islam positif ini adalah ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, tapi lebih spesifiknya itu berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara dan sarana yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Ilmu ekonomi Islam menurut
merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu atau unsur ilahiyah. Nah, oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara real, tetapi juga menerangkan idealitas yang seyogyanya dapat dilakukan dan apa yang seharusnya terjadi dan dikesampingkan atau dihindari. Ideality ini dapat dilandasi atas dasar nilai dan norma tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian ini disebut dengan ilmu ekonomi normatif. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.